Berarti tadi memang baik. Ya Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih atas kehadirannya. Saya ingin bertanya apakah kegiatan ini bisa dimulai? Apa harus menunggu teman-teman yang lain? Mohon masukannya ini. Di saya sih baru jam 10:05 ya. Sudah ya, begitu aja ya, baik ya. Kita langsung saja. Saya akan share screen di sini. Ya. Pak Ridwan belum disapa, ini gimana kabarnya Pak Ridwan? Alhamdulillah, Sensei. Baik ya. Kemarin sempat sakit ya, tapi sekarang udah baikan ya, mudah-mudahan ya Pak Ridwan ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih tadi lagi di jalan, lagi pindah gitu kelas. Ya. Iya. Iya. Saya akan bagikan. Mudah-mudahan pertemuan hari ini Bapak Ibu semuanya bisa berlangsung hari ini ya, selesai gitu, tuntas ya. Kalaupun tidak tuntas ya bisa berlangsung nanti berkelanjutan di Rabu berikutnya. Mudah-mudahan sih ini tergantung nanti lah seperti apa. Jadi Bapak Ibu semuanya ini adalah mewakili Bapak Ibu guru atau anggota ya bahasa asing di Kabupaten Bekasi. Seperti itu. Kita akan membahas tentang anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang belum kita miliki sampai saat ini. Jadi mudah-mudahan hari ini tuntas seperti itu. Mohon masukannya dari Bapak Ibu semuanya terkait dengan anggaran dasar ini. Ya, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kita akan memulai pembahasan anggaran dasar musyawarah guru mata pelajaran MGMP bahasa asing SMA Kabupaten Bekasi. Sudah terlihat di sini Bapak Ibu tampilan slide-nya? Sudah Pak, ada. Sudah ya, baik. Kita akan mulai. Di sini ada pembukaannya. Saya bacakan. Untuk mencapai tujuan dan fungsi sebuah organisasi perlu adanya ketentuan-ketentuan yang mengikat sehingga organisasi tersebut berjalan sesuai dengan ketetapan yang telah disepakati. Ketentuan-ketentuan itu bersifat kontemporer sehingga dalam kurun waktu tertentu dapat saja diubah atau diperbaiki sesuai dengan kebutuhan organisasi. Bab pertama, nama, waktu, dan tempat kedudukan. Pasal 1, organisasi ini merupakan wadah kegiatan guru bahasa asing SMA negeri dan swasta se-Kabupaten Bekasi yang bernama MGMP Bahasa Asing SMA Kabupaten Bekasi. Sampai sini Bapak Ibu bisa diterima? Boleh silakan kalau memang ini bisa disanggah ya. Saya agak diperbesar bisa? Perbesar baik. Sebentar ya. Oke. Kelihatan jelas. Cukup ya. Ya. Oke, itu diterima Sensei. Sudah diterima ya, baik. Terima kasih. Kalau saya setuju aja, Kemudian silakan. masuk ke pasal 2. MBP Bahasa Asing SMA Kabupaten Bekasi sebagaimana dimaksud pada pasal 1 tersebut di atas berdiri sejak tahun 2017. Ini sebetulnya Bapak Ibu MGMP Bahasa Asing ini sudah berlangsung lama ya setahu saya, tetapi sesuai dengan atau berdasarkan SIM PKB itu diakuinya 2017 gitu. Nah, kalau mulainya dari kapan kita tidak bisa mencari tahu sejak kapan ya. Mungkin 2008 pun sudah ada gitu ya. Tapi di SIM PKB itu tertulisnya sejak tahun 2017. Barangkali Bapak Ibu bisa menerima dengan pasal 2 ini, silakan. Oke, bisa saya. Cukup ya, karena memang kita mencari tahu historinya kapan, kita tidak bisa melacak kecuali dengan SIM PKB seperti itu. Kita lanjut ke pasal 3. Tempat kegiatan MGMP Bahasa Asing SMA Kabupaten Bekasi adalah unit kerja ketua dan sekretaris atau tempat lain yang ditunjuk. Ini bukan sekretariatan ya, tapi tempat kegiatan seperti itu. Bisa diterima Bapak Ibu?
Ini tempat kegiatan ya Sensei. Berarti kalau di sini tempat kegiatan pasal 3, pasal 2-nya waktunya itu waktu pelaksanaan tiap bulan sekali atau memang hanya berdirinya. Gitu. Karena di pasal 3 ini kalau Sensei utarakan itu bukan tempat sekretariatan gitu ya? Iya, tempat kegiatan MGMP-nya. Bisa saja kalau tempat lain yang dimaksud bisa di hotel barangkali ya, di tempat kafe atau apalah gitu ya. Di Gitu pasal maksudnya. 2 ini, di pasal 2 ini kan waktu ya Sensei. Nah, waktunya ini di sini cuma saya baca itu cuma sejak berdirinya. Tapi waktunya itu kita tiap bulan 1 bulan sekali kah atau berapa kali kah? Itu ada nggak di pasal-pasal berikutnya nanti? Gitu. Waktu pertemuan. Waktu apa maksudnya? Waktu pertemuan misalnya. Waktu pertemuan tidak ada. Belum ada. Belum ada. Mungkin ini di pasal, saya nggak ngerti juga gimana ya Sensei, tapi kalau saya baca dari pasal 2 dan pasal 3, ini kalau pasal 3-nya itu waktu tempatnya ya, berarti ya, maksudnya kita pertemuan bulan ini di SMA-nya Sensei, Ganjar Sensei, SMA berikutnya di hotel misalnya gitu. Nah, di pasal 2-nya ini kan, iya. waktunya itu kapan? Apakah 1 bulan sekali? Apakah berapa lama gitu? Itu sih, apakah ada di pasal-pasal berikutnya gitu? Ya, tidak ada sih pasal-pasal, tidak ada. Ini lebih kepada inti dari apa istilahnya ya, intinya ya. Kalau itu mungkin masuk ke program kerja barangkali ya. Nah, jadi untuk rincian seperti itu tidak atau belum masuk di pasal-pasal setelahnya ya, kalau nanti kita sama-sama lihat ya seperti itu. Di sini pasal 3 menyebutkan tempat kegiatan itu lebih fleksibel ya, lebih baik bisa di tempat saya di SMA Negeri 1 Cikarang Utara sebagai ketua, ataupun di SMA Yadika 13 di Ibu Rizka di sekretaris, atau tempat lain mungkin di Ibu Suliska juga di sini ya, di SMA Negeri 4 Tambun Selatan seperti itu, atau di tempat Kausan Samsul gitu ya, seperti itu di Bojong Mangu dan seterusnya. Ibu Suliska, seperti itu maksud dari pasal 3 ini. Ya. Oke, ini kalau saya pribadi bacanya sih agak berbeda dari nama, waktu dan tempat, berarti ya, nama, waktu dan tempat. Saya pikir kalau nama oke. Terus kalau waktu misalnya di sini waktu berdiri, berarti di sini pasal 3 saya pikir itu tempatnya itu sekretariatan. Tapi kalau misalnya pasal 3 tempatnya tempat berkumpul bulan ini di mana, mungkin pasal 2-nya saya pikir itu akan waktunya itu waktu pelaksanaannya juga gitu. Di apa ya, korelasinya ada gitu. Tapi ini oke, mungkin di bab 1 nama mungkin nyambung ya dengan nama, waktunya ini waktu atau mungkin waktunya kita ubah menjadi, kalau menurut saya tempatnya kali Sensei, tempat lebih ke sekretariatannya aja kali Sensei. Lebih ke sekretariatan ya. Menurut saya dan ya. Waktu dan kedudukan, tempat kedudukan sekretariatan diganti dengan kesekretariatan. Maaf. Sekretariatan. Kesekretariatan gitu ya, nama, waktu dan oke, berarti ini kalau begini saya kurang paham tentang ADART sama-sama. Ya, bisa diterima. Jadi kalau pasal 3 yang dimaksud ini adalah kesekretariatan, maka sesuai dengan rencana kami di sini adalah unit kerja ketua begitu. Kalau memang itu yang dimaksud di kesekretariatan, karena memang kesekretariatan kita adanya di SMA Negeri Cikarang Utara ya, tempat saya ya. Kesekretariatan gitu yang dimaksud ya. Ini sebetulnya draft ya, draft yang saya dapatkan dari ADART Bahasa Indonesia. Jadi nggak apa-apa, kita sesuaikan dengan atau kesepakatan kita bersama ya. Nama oke, kemudian waktu yang dimaksud di sini adalah
waktu berdiri ya, gitu ya. Nama, waktu, dan kesekretariatan. Apakah ini bisa diterima, Bapak Ibu? Izin, Sensei. Ya, silakan. Ya, sebetulnya sih nama waktu itu udah cukup gitu, tidak usah berdiri, tidak Tambah usah ya, ditambahkan baik. berdiri, udah cukup. Nanti kan dijelasinnya itu di pasal-pasalnya, tidak perlu diperinci di Pasal-pasalnya judul juga babnya. termasuk ya. Iya. Baik, nama, waktu, dan kesekretariatan. Sekretariat Baik, tulis aja Sensei nama tempatnya gitu, nggak apa-apa tulis di SMA Cikarang. itu dia ketua. Begitu ya. Oke, apakah kita lanjut ke pasal 4? Cukup? 1 dan 2 dan 3. Oh, pasal 4 ini justru yang dimaksud nih, Ibu Rizka. Iya, betul. Pusat organisasi MGP Bahasa Asing SMA Kabupaten Bekasi berkedudukan di ini udah berarti yang tadi sebetulnya yang dimaksud adalah betul. Saya mundur ya, ini adalah tempat kegiatan, artinya bisa bertempat di mana saja. Mungkin pertemuan pertama Izin, barangkali Sensei, ya, izin. ya offline itu bisa di tempatnya Ibu Suliska atau di tempat yang lain seperti Izin, itu. Sensei. Ya, Pak Samsul, sebetulnya silakan. tadi yang di bab 1 itu sudah pas sebetulnya kedudukan. Nah, kan di pasal 3 itu tempat kegiatan MP Bahasa Asing sama adalah selain untuk tunjuk ya. Kemudian dijelaskan lagi di pasal 4. Ya, kalau menurut saya sih ya ini gimana kesepakatan aja ya. Kalau yang atas itu waktu, tempat, dan kedudukan itu sudah umum, sudah lazimnya seperti itu. Cuma nanti biasanya lebih rincinya lagi itu ada di pasal-pasal. Seperti tadi di pasal 3 itu tempat kegiatan kan ya. Kemudian diperinci lagi kesekretariatannya adalah di pasal 4. Jadi sebetulnya yang di atas itu kalau menurut saya pribadi mungkin kalau mau seperti itu ya gak apa-apa. Itu kalau kedudukan itu lebih lazim, lebih umum gitu, lebih biasa orang MGMP di anggaran dasarnya itu waktu, tempat, dan kedudukan. Tapi sebenarnya beda-beda tipis sih sama kesekretariatan ya, nggak apa-apa. Cuman kalau menurut saya sih lebih pas kedudukan aja yang atasnya. Gitu. Ya, sebentar Pak Muad, saya agak diperbesar lagi suara yang di sini, maaf. Ya Pak, suaranya ada feedback ini. Maaf. Ya, Pak Samsul, mohon maaf, boleh secara itu apa namanya intinya tadi yang disampaikan intinya Pak mungkin Samsul, mohon maaf. Sebetulnya sih tidak ada bedanya ya antara kesekretariatan sama kedudukan. Cuman ya beberapa DRT sering saya temukan itu memang kebanyakan kedudukan. Tapi kalau mau pakai kesekretariatan ya gak apa-apa. Oh begitu ya. Itu ya. itu aja, sebab kan nanti kesekretariatan itu lebih rinci sebetulnya. Sedangkan kedudukan itu kan lebih umum. Nah untuk rinciannya itu lebih perincinya itu ada di pasal 4 gitu. Pasal 4 ya. Iya. Dengan pasal 3 yang di sini Pak Samsul bagaimana menurut Ya, Pak Samsul? pasal 3 udah Oke, cukup, ya. Cuman diperinci lagi di pasal 4 gitu kan. Betul. Ya. Karena sekarang yang menjadi ketuanya di SMA 4 Cikarang Utara ya berarti yang ditunjuk adalah SMA 1 Cikarang Utara gitu maksudnya. Iya, betul. Iya. Jadi Bu Suliska untuk nama, waktu, dan kesekretariatan ini mungkin tidak perlu diubah dengan kedudukannya, jadi cukup kelihatan karena di sini pasal 3 adalah atau pasal 4 ya, ini adalah pusat organisasi yang dimaksud dengan kesekretariatan ini adalah pusat organisasi. Kemudian pusat organisasi ini apakah bisa diubah dengan nama kesekretariatan begitu? Tepat ya?
Kesekretariatan MGMP Bahasa Asing. Nah, itu boleh diganti pasal 4, kesekretariatan. Berkedudukan di SMA Negeri 1 Cikarang Utara ya. Oke. Lanjut ke bab 2. Dasar, asas, dan tujuan. Ini ada pasal 5. Ya, dasar, asas, dan tujuan. Pasal 5 MGMP Bahasa Asing SMA Kabupaten Bekasi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ini Bapak Ibu sudah bisa menerima ya, atau mau ada tambahan? Cukup ya. Kemudian Cukup, pasal Pak. 6 MGMP Bahasa Asing SMA Kabupaten Bekasi berasaskan kekeluargaan, musyawarah, dan mufakat. Ya, bila tidak ada sanggahan, saya anggap sudah setuju ya Bapak Ibu ya. Tidak ada Setuju. tambahan. Kemudian pasal 7 MGMP Bahasa Asing SMA Kabupaten Bekasi bertujuan 1. Membantu dan memotivasi para guru dalam meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam merencanakan dan melaksanakan program pembelajaran. Yang kedua, membantu dan memotivasi para guru dalam meningkatkan kemampuan menyusun, melaksanakan, dan menganalisis hasil evaluasi program kegiatan pembelajaran dalam rangka meningkatkan keyakinan diri sebagai guru profesional. 3. Mewujudkan kemampuan dan kemahiran guru dalam melaksanakan pembelajaran sehingga dapat menunjang usaha peningkatan, kurang N ya, peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan. 4. Mendiskusikan permasalahan yang dihadapi dan dialami para guru dalam melaksanakan tugas sehari-hari dan mencari alternatif pemecahannya sesuai dengan karakteristik permasalahan guru, kondisi sekolah, dan lingkungannya. 5. Membantu guru memperoleh informasi teknis edukatif yang berkaitan dengan kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi, kegiatan kurikulum, metodologi, sistem pengajaran yang sesuai dengan mata pelajaran bahasa Indonesia. 6. Saling berbagi informasi dan pengalaman dari hasil prakarya, simposium, seminar, diklat, penelitian tindakan kelas maksudnya, atau PTK, referensi, dan lain-lain yang dibahas bersama dalam kegiatan MGMP. Ini referensi juga sepertinya nanti silakan dikomentari ya, tidak jelas referensi. 7. Mampu menjabarkan dan merumuskan agenda reformasi sekolah, khususnya pusat pembelajaran di kelas, sehingga terjadi proses reorientasi pembelajaran yang efektif. Ini adalah ada 7 tujuan MGMP Bahasa Asing Kabupaten Bekasi. Saya akan diperkecil, mungkin bisa dilihat. Ya, maaf, terlalu kecil. 7. Ya, barangkali Bapak Ibu bisa mengomentari tentang tujuan dari MGMP Bahasa Asing SMA Kabupaten Bekasi ini. Silakan. Sepertinya semua sudah umum ya mengenai tujuan ini. Kalau mau ditambahkan silakan Bapak Ibu. Kalau tidak, kita masuk ke bab 3, kedaulatan. Pasal 8, kedaulatan MGMP Bahasa Asing SMA Kabupaten Bekasi berada di tangan anggota dan dilaksanakan sepenuhnya oleh rapat pengurus dan anggota.
Ini kedaulatan Oke. memang semua ada di anggota ya, melalui rapat pengurus ya, dan rapat anggota. Ya, bila tidak ada sanggahan maka Oke, akan lanjut cukup ke itu. bab 4. Ya, bagus. Sifat pasal 9 MGMP Bahasa Asing SMA Kabupaten Bekasi sebagaimana dimaksud pada pasal 1 di atas merupakan organisasi non-struktural yang bersifat mandiri. Ini sesuai ya dengan eksistensi kita di MGMP memang non-struktural. Ya. Kemudian keanggotaan bab 5 keanggotaan pasal 10 keanggotaan MGMP Bahasa Asing SMA Kabupaten Bekasi terdiri atas semua guru bahasa asing sekolah menengah atas, negeri, dan swasta. Syarat-syarat keanggotaan diatur dalam anggaran rumah tangga. Nanti kita akan lihat ya untuk syarat-syarat keanggotaannya di anggaran rumah tangga. Kemudian bab 6, hak dan kewajiban, pasal 11, anggota MGMP Bahasa Asing SMA Kabupaten Bekasi mempunyai hak dan kewajiban yang diatur dalam anggaran rumah tangga. Nanti kita sama-sama lihat di anggaran rumah tangganya atau ART. Bab 7, susunan dan masa bakti pengurus. Pasal 12, susunan pengurus MGMP Bahasa Asing SMA Kabupaten Bekasi diatur dalam anggaran rumah tangga. Nanti kita lihat sama-sama di anggaran rumah tangga. Kemudian masa bakti pengurus MGMP Bahasa Asing SMA Kabupaten Bekasi diatur dalam ART. Ya, nanti kita akan sama-sama lihat di bawah. Hak dan kewajiban pengurus, ini bab 8, pasal 14. Hak dan kewajiban pengurus MGMP Bahasa Asing SMA Kabupaten Bekasi diatur dalam ART. Oke, nanti kita akan lihat di bawah ya. Berikutnya, bab 9, permusyawaratan, pasal 15. Jenis permusyawaratan diatur dalam ART. Kita akan lihat di bawah. Bab 10, keuangan, pasal 16. Keuangan organisasi didapat dari iuran anggota dan pihak lain yang bersifat tidak mengikat. Keuangan organisasi mungkin di sini ditambahkan ya, MGMP Bahasa Asing. Didapat dari iuran anggota dan pihak lain yang bersifat tidak mengikat. Bab berikutnya 11 ya. Pembubaran MGMP Bahasa Asing Kabupaten Bekasi, pasal 17. 1. Pembubaran MGMP Bahasa Asing SMA Kabupaten Bekasi hanya dapat dilakukan oleh rapat pleno yang khusus untuk keperluan itu, dengan ketentuan quorum dan pengambilan keputusan diatur ART. Ya, pembubaran ya kemungkinannya kecil untuk dibubarkannya, tapi ya itu tergantung ini ya ketentuan quorum nanti ya. Kemudian 2, tata cara pembubaran MGMP Bahasa Asing SMA Kabupaten Bekasi diatur dalam ART. Nanti kan kita lihat ya di bawah. 3, hal-hal yang menyangkut kekayaan dan kepemilikan MGMP Bahasa Asing SMA Kabupaten Bekasi akibat pembubaran sebagaimana tercantum ayat 1 dan 2 tersebut diatur dalam rapat pleno. Bab berikutnya 12, penutup, yaitu pasal 18. Segala sesuatu yang belum diatur dalam anggaran dasar ini akan diatur dalam anggaran rumah tangga. Poin A, anggaran dasar ini hanya dapat diubah dalam rapat pleno dan anggaran dasar ini hanya dapat diubah dalam rapat pleno yang khusus untuk itu, khusus untuk itu.
Maksudnya khusus itulah khusus terkait dengan, bentar, ini mungkin khusus untuk itu harus dirinci ya, mungkin dijabarkan ya, khusus untuk rapat pleno mungkin maksudnya gitu ya. Mungkin silakan dikomentari saja. Anggaran dasar dapat hanya diubah dalam rapat pleno. Yang poin B-nya, anggaran dasar ini berlaku sejak ditetapkan ya. Ini nanti penetapannya sesuai dengan kesepakatan ya, tanggal berapa nanti saya kosongkan terlebih dahulu ya. Ketua MGM ditetapkan di Bekasi pada tanggal bulan Oktober 2021. Ketua MGMP Bahasa Asing SMA Kabupaten Bekasi, tanda tangan Ganjar Sutendi SPD. Silakan Bapak Ibu, sebelum masuk ke ART, barangkali ada yang ingin disampaikan terkait dengan anggaran dasar yang jumlahnya adalah ada pasal sampai dengan pasal 18. Ya. Kalau saya, Sensei izin Silakan. cukup ya, udah cukup mencakup semuanya. Cuma ingin nanti lebih terperincinya lagi ada di anggaran rumah tangga. Baik, terima kasih Pak Samsul, Pak Ustadz. Kita masuk ke anggaran rumah tangga. Ya, Musyawarah Guru Mata Pelajaran MGMP Bahasa Asing SMA Kabupaten Bekasi. Ini keanggotaan. Pasal 1 anggota. 1. Anggota MGMP Bahasa Asing SMA Kabupaten Bekasi adalah guru bahasa asing SMA negeri dan swasta se-Kabupaten Bekasi. Ya, jika tidak disanggah, maka saya akan lanjut ke poin 2. Setiap anggota mewakili sekolah yang menjadi tempat tugasnya. Ya baik, kita akan lanjut ke pasal 2, syarat. Poin 1, guru bahasa asing SMA negeri dan swasta yang berada di wilayah Kabupaten Bekasi. Ya, ini sesuai dengan namanya ya, MGMP Bahasa Asing Kabupaten Bekasi. Yang kedua, sanggup menaati dan melaksanakan semua keputusan dan peraturan organisasi. Ini untuk anggota ya, termasuk kita semuanya anggota memang sanggup menaati dan melaksanakan semua keputusan dan peraturan organisasi. Pasal ketiga, kewajiban. 1. Menjunjung tinggi nama baik dan kehormatan MGMP Bahasa Asing SMA Kabupaten MGMP Bahasa Asing SMA Kabupaten Bekasi serta memiliki keterikatan secara formal. Kedua, tunduk dan patuh kepada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta keputusan MGMP Bahasa Asing SMA Kabupaten Bekasi. Mengikuti secara aktif, ini poin 3 ya, mengikuti secara aktif kegiatan MGMP Bahasa Asing SMA Kabupaten Bekasi. 4. Mendukung dan menyukseskan seluruh program MGMP Bahasa Asing SMA Kabupaten Bekasi. 5. Menghadiri setiap ada pertemuan. 6. Memberitahukan kepada pengurus secara tertulis atau lisan apabila tidak dapat menghadiri rapat sebagaimana butir nomor 5. 7. Memelihara terwujudnya persatuan dan kesatuan bersama anggota. Bayar iuran masuk ke dalam kewajiban nggak sih, Sensei? Iuran ada di pasal yang lain, nanti kita bahas ya. Ada tentang apa keuangan. Ya. Oke, berarti bukan di anggaran. Ya. Oke, lanjut Sensei. Lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya ke pasal 4. Hak. 1. Mengikuti kegiatan yang diadakan atau diselenggarakan oleh MGMP Bahasa Asing SMA Kabupaten Bekasi.
Kedua, memperoleh pelayanan, pembelaan, pendidikan, dan pelatihan serta bimbingan dari MGMP Bahasa Asing SMA Kabupaten Bekasi. Tiga, mengemukakan pendapat, mengajukan pertanyaan, memberikan usul dan saran yang bersifat membangun. Ini yang saya inginkan, yang memberikan usulan ya, dan memberikan sarannya dari anggota. 4, memilih dan dipilih menjadi pengurus MGMP Bahasa Asing SMA Kabupaten Bekasi. Bila tidak ada sanggahan, maka kita akan masuk ke pasal 5 terkait dengan masa aktif keanggotaan. Ya, lanjut Sensei. Baik, terima kasih. Pasal 5, masa akhir keanggotaan. 1, meninggal dunia. 2, purna tugas atau pensiun. Yang ketiga, mutasi keluar daerah Kabupaten Bekasi. Bila tidak ada sanggahan atau tidak ada tambahan, maka akan lanjut ke bab 2. Oke, baik. Bab 2, susunan pengurus. Pasal 7, pengurus MGMP Bahasa Asing Kabupaten Bekasi. Terdiri atas 1 ketua, 2 sekretaris, 3 bendahara, 4 ya, bidang pelatihan dan pengembangan, 5 bidang hubungan antar lembaga, 6 duta bahasa atau narahubung kegiatan, narahubung apa ya, narahubung saja barangkali ya. Ya, bila tidak ada sanggahan, maka kita akan langsung ke bab 3, pemilihan pengurus, pasal 8. Satu, pengurus MGMP Bahasa Asing SMA Kabupaten Bekasi dipilih dari dan oleh anggota dalam rapat pleno secara daring dan luring. Bukan dan ya, tapi atau saya ulang ya, pengurus MGMP Bahasa Asing SMA Kabupaten Bekasi dipilih dari dan oleh anggota dalam rapat pleno secara daring atau luring di setiap akhir periode kepengurusan. Karena kita sedang pandemi ya waktu itu, jadi saya tambahkan daring atau luring, ini pilihan sebetulnya. Rapat pleno mungkin saya, gimana Bapak Ibu, setuju atau tidak dengan kata-kata oleh anggota secara saja langsung, karena pengalaman kemarin kan seperti itu ya, secara daring, WhatsApp gitu ya, dan dibuat apa istilahnya secara online lah begitu. Tapi saya sih setuju juga terhadap kata-kata rapat pleno, Sensei, karena kayaknya memang ya, keorganisasian memang seperti ini ya. Pada saat nanti, ya betul. Baik. Yang kedua, pengurus dipilih setiap 3 tahun sekali. Ini sesuai dengan instruksi dari atau keseragaman dari seluruh MGMP kota dan kabupaten kemarin di hari Senin itu 3 tahun sekali. Jadi kita ikuti saja ya Bapak Ibu, 3 tahun sekali. Kemudian ada berikutnya 3 ya, pengurus lama dapat dipilih kembali. Jika tidak ada sanggahan, kita masuk ke bab 4. Masa bakti kepengurusan, pasal 9. 1. Masa bakti kepengurusan ditetapkan untuk masa 3 tahun. Kedua, masa bakti kepengurusan berakhir bersamaan dengan disahkannya menjelang pembentukan kepengurusan yang baru. Yang ketiga, masa bakti kepengurusan paling banyak 2 periode berturut-turut.
Silakan, belum ada sanggahan, bisa kita bahas bagian masa bakti kepengurusan. Jika tidak, maka kita masuk ke syarat-syarat menjadi pengurus. Pasal 10, syarat. Satu adalah sebagai anggota aktif. Kedua, memahami dan menguasai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Kata menguasai saya kurang setuju nih, menguasai apa? Kalau memahami cukup sih. Tahu nih menurut Bapak Ibu, memahami anggaran ya. Paham saja sudah mewakili ya dengan kata mastering ya, menguasai, memahami anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Ini untuk pengurus ya. Ketika saya share ada RT ini di MGMP bersama nantinya. Bab ke-6 ya. Hak dan kewajiban pengurus, pasal 11. Kewajiban menjalankan nomor 1, menjalankan semua ketentuan yang tercantum dalam ADART, semua peraturan dan keputusan MGMP Bahasa Asing SMA Kabupaten Bekasi. 2, menyelenggarakan rapat anggota. 3, menyelenggarakan rapat pengurus. 4, memberikan pertanggungjawaban pada rapat anggota akhir masa bakti. Jadi setelah 3 tahun nanti ya, tahun ketiga. 5, memberikan informasi dan atau hasil rapat pleno kepada pihak-pihak terkait. Dalam hal ini mungkin ketua sanggar barangkali atau KMKKS atau dengan KCD gitu ya. Karena memang ADART ini akan kita kirim ke kantor cabang dinas 3 nanti. Oke, kita lanjutkan pasal 12. Hak. Mengikuti pelatihan-pelatihan atau penataran yang terkait dengan kegiatan MGMP Bahasa Asing. Nah, ini sebenarnya sudah umum ya, seperti ini. Kemudian bab berikutnya, bab 7, pergantian pengurus antar waktu, pasal 13. Pergantian pengurus dapat dilakukan sebelum masa baktinya berakhir, apabila yang bersangkutan sudah tidak aktif menjadi guru bahasa asing Kabupaten Bekasi. Dua, pengisian kekosongan pengurus dilaksanakan dalam rapat pleno. Ya, Bapak Ibu silakan untuk mengomentari pergantian pengurus antar waktu di bab 7 pasal 13. Apabila ini tidak disanggah, maka kita akan masuk ke pasal 14 atau di bab 8, peran dan fungsi MGMP Bahasa Asing, pasal 14, peran sebagai wadah bagi guru bahasa asing di Kabupaten Bekasi, dan perannya sebagai pembaru dalam reorientasi pembelajaran efektif. 2, mediator dalam pengembangan dan peningkatan kompetensi guru, terutama dalam pengembangan kurikulum dan sistem penilaian. 3, pendukung pendidikan dalam inovasi manajemen kelas dan manajemen sekolah. Sebagai pendukung ini ya. Biar tidak ada sanggahan, kita masuk ke pasal 5, fungsi. Sebagai wadah guru bahasa asing di wilayah Kabupaten Bekasi yang berfungsi untuk meningkatkan kreativitas dan profesionalisme guru. Ya. Sini tambahkan saja guru.
Bila tidak ada sanggahan, kita masuk ke bab 9, wewenang, pasal 16. 1. Berkaitan dengan peran dan tugas MGMP seperti tersebut dalam pasal 14 dan 15. 14 dan 15, peran dan fungsi. MGP Bahasa Asing Kabupaten Bekasi berwenang A. Menghimpun dana dari anggota sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. B. Memberikan masukan kepada musyawarah kepala sekolah atau MKKS Kabupaten Bekasi. C. Memberikan masukan kepada anggota mengenai inovasi di bidang pendidikan. D. Memberikan masukan terhadap instansi yang terkait. Bila tidak ada sanggahan terkait dengan wewenang di sini, maka kita akan lanjut ke bab 10, permusyawaratan dan rapat-rapat, pasal 17. Rapat anggota diadakan untuk A. Hal-hal lain yang menyangkut kepentingan anggota. B. Memilih pengurus MGMP Bahasa Asing. C. Menilai pertanggungjawaban pengurus. Poin 2. Rapat anggota diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 kali dalam setahun jika diperlukan. Jika diperlukan, kalau tidak ya tidak ada rapat anggota. Kurang-kurangnya 1 kali dalam setahun jika diperlukan. 3. Dalam keadaan istimewa dapat diadakan rapat sewaktu-waktu atas pertimbangan pengurus. 4. Rapat anggota dinyatakan sah apabila disetujui sekurang-kurangnya setengah yang hadir. 5. Pengambilan keputusan diupayakan musyawarah mufakat. 6. Apabila pengambilan keputusan sebagaimana butir 5 tersebut tidak dapat dilaksanakan, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak. 7. Keputusan dapat dinyatakan sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya setengah plus 1 anggota yang hadir. Ini terkait dengan permusyawaratan dan rapat-rapat. Ya, bila tidak ada sanggahan, maka kita masuk ke pasal 18. 1. Rapat terdiri atas A. Rapat anggota paripurna atau pleno. B. Rapat pengurus harian. Di poin 2-nya, rapat pengurus harian dapat diadakan 1 semester 1 kali dan sewaktu-waktu jika ada hal yang penting. 1 semester ya, dalam waktu 6 bulan gitu ya, 1 kali. Ya, ini pasal 18 ya. Kemudian bab 11 tentang keuangan, ini Ibu Suliska pasti melihat ini, siap-siap ya. Pasal 19, nomor 1, sumber keuangan MGMP Bahasa Asing Kabupaten Bekasi berasal dari iuran A, iuran anggota, B, pihak lain yang bersifat tidak mengikat. 2,
Sumber keuangan yang dimaksud pada pasal 19 poin A berasal dari iuran anggota tahunan sebesar 20.000 di tahun pertama, 50.000 di tahun kedua, dan 100.000 di tahun ketiga. Dan iuran lainnya pada saat kegiatan yang besaran nominalnya akan ditetapkan. Ya, kenapa dicantumkan 20.000 ini berdasarkan hasil survei pada bulan Agustus ya, waktu atau beberapa bulan yang lalu itu ada yang memberi masukan 20.000. Ya, saya menetapkan 20, 50 dan 100. Ternyata ada yang memilih 20 di situ ya. Artinya ini adalah aspirasi anggota sebetulnya. Nilai yang tertinggi adalah 100. Sebetulnya saya tidak ingin membebankan terlalu banyak ya, apalagi ini setahun ya. Bapak Ibu silakan kalau memang ingin tahun pertama 20.000, tahun keduanya 50 dan tahun ketiganya 50 silakan ya. Atau mau seperti ini juga mungkin silakan disanggah atau diberikan masukan terkait dengan poin 2 ini. Tahun pertama yang dimaksud adalah 2021 2022 gitu maksudnya ya, seperti itu. Nanti tahun keduanya di tahun berikutnya seperti itu, 2022 2023 dan seterusnya seperti itu. Ini ini enggak sih Sensei, maksudnya per ajaran baru gitu ya, bukan per Januari, per ajaran baru ya? Karena kita pengangkatan saya sebagai pengurus kan Agustus tanggal 13 ya. Itu persis pas dengan tahun ajaran baru di bulan Juli sebetulnya ya. Jadi Juli dan sampai bulan Oktober ini sudah berjalan di semester 1 gitu ya. Jadi yang berlaku adalah kalau disetujui maka yang berlaku adalah angka nominal 20.000 di tahun ini ya, sampai bulan Juni tahun 2022 begitu. Tidak memberatkan barangkali 20.000 untuk setahun ya Bapak Ibu. Karena sampai saat ini kas itu kosong ya. Terbiasa kita berjalan dengan kondisi keuangan yang tidak ada serah terima keuangan dari pengurus yang lama ya, sama sekali tidak ada. Kalaupun ada, saya pernah sampaikan ke Bu Suliska ada 170.000 dan itu adalah sisa tahun-tahun yang zaman kapan gitu ya. Itu tidak secara formal gitu ya menyerahkan, jadi seperti itulah ya kondisi kepengurusan yang lama. Ini bukan kita membicarakan hal yang tidak baik ya, tapi menyampaikan kondisi objektif pada saat itu memang kepengurusan tidak boleh dikatakan tidak tertib administrasi lah begitu ya. Apakah mau dengan 100.000 di tahun pertama? Tapi ini mungkin silakan dikomentari Pak Samsul, Pak Ustadz setuju dengan 20, Pak Ridwan di tahun pertama 20.000. Pak Bu Suliska bagaimana komentarnya dengan angka yang memang kecil sih, tapi itu kan aspirasi dari anggota. Tapi silakan untuk kita membicarakan hal ini. Itu sudah sesuai ya Sensei ya? Kesepakatan dari anggota kan Sensei gitu ya? Ini masukan dari anggota melalui survei sih, hasil survei. Ada yang menyampaikan atau memilih angka 20.000 satu tahun. Kalau emang udah hasil dari hasil survei mah ya nggak masalah sih kalau bagi boleh saya. Ya, itu aspirasi anggota ya. Karena iya, jadi kan ada buktinya nanti ekonomi, gitu ketika disebarkan ke publik. Iya betul, kemampuan ekonomi anggota tidak sama. Ya. Jadi kita ikuti saja di tahun pertama 20.000 barangkali seperti itu ya. Baik, kalau tidak ada sanggahan kita masuk ke 3 ya. Nomor 3, pengurus MGP Bahasa Asing Kabupaten Bekasi mempertanggungjawabkan penerimaan, pengelolaan, dan atau penggunaan dana MGP Bahasa Asing Kabupaten Bekasi pada seluruh anggota di dalam rapat paripurna. Ya, poin 4-nya, laporan keuangan disampaikan secara tertulis oleh pengurus MGP Bahasa Asing Kabupaten Bekasi dalam rapat anggota paripurna. Baik, jika tidak ada sanggahan, kita masuk ke bab berikutnya. Bab
perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, pasal 20, 1. Usul perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dapat dilakukan atas usul kurang-kurangnya lebih dari setengah anggota yang hadir. Dua, perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dapat dilaksanakan sekurang-kurangnya setengah plus 1 dari jumlah yang hadir yang memenuhi quorum. Ini terkait dengan perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ya. Baik, ini yang lebih penting dari segala yang sudah kita sampaikan terkait dengan hal yang belum diatur gitu ya. Bab ke-13 ya, penutup pasal 21. Poin satunya, hal-hal yang belum diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ini akan dibahas dalam rapat anggota. Atau kalau saya sampaikan atau rapat pengurus, karena ini lebih praktis sebetulnya. Kalau rapat anggota harus mengundang segala macam keseluruhan, belum tentu hadir ya. Sementara menurut saya pengurus itu sudah mewakili anggota. Coba saya tampilkan di sini. Atau rapat anggota. Jadi kalau anggaran dasar ada ART mau dirubah, ya cukup dengan rapat pengurus, gitu ya. Ini lebih praktis lah begitu. Poin 2, anggaran rumah tangga ini ditetapkan oleh rapat anggota atau rapat pengurus dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Nah, supaya ada kesesuaian, saya akan rubah poin 1 dan 2-nya. Rapat anggota ya, sesuai dengan bagian atas. Keseragaman maksudnya dengan poin 1. Jadi untuk ART ini berakhir di pasal 21 bab 12 penutup Bapak Ibu semuanya. Barangkali bisa di komentari, silakan Bapak Ibu. Mohon maaf saya sambil mencari charger dulu karena ini ada keterangan harus dicas. Mohon maaf ya, saya izin untuk ke belakang. Ya baik, izinkan saya untuk berikutnya memohon atau memberikan waktu nih ya kepada Bapak Ibu semuanya mewakili pengurus dan mewakili anggota. Mungkin dimulai dari, kalau saya di sini di tampilan layar ada Pak Samsul atau Pak Ustadz Samsul, boleh mengomentari Pak Ustadz. Hai, terima kasih, silakan. Terima kasih Sensei. Untuk keseluruhan sih saya rasa sudah cukup ya.
tinggal nanti kita implementasi selama kepengurusan 3 tahun ke depan. Mohon maaf sebentar Pak Ustadz, sebentar. Ya. Silakan. Ya, saya rasa sudah cukup ya untuk ADART, tinggal nanti kita implementasi ke depannya, dan semoga dengan disahkannya ADART ini bahasa asing mungkin bisa lebih eksis lagi, bisa lebih diperhatikan lagi eksistensinya, baik di sekolah induk, sekolah masing-masing, maupun mungkin di wilayah 3 sendiri gitu. Karena jujur kalau mungkin bahasa Jepang kan banyak ya, hampir di setiap sekolah gitu ya. Kalau saya dengan adanya masuk di MGMP bahasa asing ini ya merasa apa ya, merasa terwakili gitu lah. Merasa terwakili, merasa ada teman gitu. Kalau misalkan banyak kan bahasa Jepang, saya juga awalnya menginginkan gitu yang senior-senior gitu, yang mestinya yang dari bahasa Arab. Cuman mungkin yang pas waktu itu sensei share link ya, link form, ternyata ya mungkin tidak semua apa yang ngisi hanya hanya saya, atau gak tahu mungkin saya tahu gitu ya. Intinya semuanya cukuplah bagus, semoga nanti implementasinya baik gitu ya, sehingga bisa mengakomodir semua kepentingan guru-guru bahasa asing, baik itu bahasa Jepang, bahasa Arab, bahasa Prancis, Jerman, dan sebagainya. Ya mungkin itu saja Sensei, semangat apa namanya mengemban amanah menjadi ketua MGMP bahasa asing dan bisa mengayomi semua guru-guru bahasa asing di Kabupaten Bekasi. Itu aja sih Sensei, cukup ya. Baik, terima kasih Pak Ustadz Samsul. Saya mendengar pemaparannya membuat hati tenang. Seperti itu ya, alhamdulillah. Kemudian saya sampaikan juga kepada atau memberikan waktu kepada Ridwan Sensei. Silakan Pak Ridwan bisa mengomentari pertemuan hari ini atau dengan apa istilahnya hasil pemaparan atau penyampaian ADART tadi. Silakan Pak. Ya, sebelumnya mohon maaf tadi sempat izin dulu tidak ikut menyimak, tapi mendengarkan komentar dari Pak Samsul ya, ini sudah bisa untuk dijalankan saja gitu ya. Jadi mari kita sama-sama sebagai guru bahasa asing di Kabupaten Bekasi, kita berjuang bersama-sama biar lebih diprioritaskan lagi gitu, kita buktikan gitu bahwa bahasa asing ini penting dan perlu di sekolah-sekolah. Betul, Ya, sekali. itu saja Sensei. Baik, terima kasih. Terima kasih banyak ya Pak Ridwan Sensei, semangat. Kemudian Ibu Suliska, mohon maaf saya ditempatkan di ketiga karena sesuai urutan yang tampil di layar. Ya, silakan Bu Suliska. Kalau untuk saya ADART ini udah cukup ya. Sebenarnya ini kan hanya formalitas saja untuk ke KCD gitu. Tapi isinya sudah oke. Harapannya sih sama mungkin sama Ustadz Samsul dengan Ridwan Sensei, dengan Ganjar Sensei pasti sama. Lebih aktif lagi karena selama ini kayaknya memang benar-benar nggak ada kegiatan apapun gitu, karena kita juga sebagai guru sebenarnya butuh mengembangkan gitu. Jadi ya kedepannya semoga kita sama-sama bisa lah bersama. Dah cukup Sensei. Terima kasih Bu Suliska. Jadi terima kasih Pak Ustadz Samsul, Bang Sensei, Bu Suliska Sensei. Jadi pertemuan hari ini betul-betul menjadi ya pertemuan yang berharga lah ya buat saya dan juga buat MGMP Bahasa Asing Kabupaten Bekasi. Teman-teman yang lain sudah saya undang, jumlahnya 9, jadi sebetulnya ini adalah tim 9 ya. Tim 9 itu terdiri dari saya, ketua sekretaris bendahara, kemudian ada 2 bidang dan ada 4 duta ya. Di sini saya sebutnya duta ya, seperti itu. Namun ada beberapa yang tidak hadir, seperti Ibu Dini dari Mandarin, ada kegiatan yang lain ya, termasuk dari Ibu Ambaria Perancis juga ada salah ya, seperti itu. Mudah-mudahan memang tidak mudah untuk menyatukan ya, maksudnya. Tidak mudah untuk menyatukan semuanya. Ini adalah MGMP yang sangat unik ya, dibandingkan dengan MGMP mapel lain, karena isinya ada sampai 5 gitu ya.
Jadi satu rumah ada 4 atau 5 kamar, gitu ya. Sementara di MGMP yang lain itu satu rumah ya udah satu kamar aja gitu. Jadi seperti itu. Dan untuk ke depan mudah-mudahan kita akan menjalankan kegiatan yang seperti disampaikan kemarin di acara revitalisasi MGMP. Itu diharapkan Bapak Ibu guru yang ada di MGMP Mapel itu bisa aktif yang memberikan ilmu pengalamannya kepada teman-teman yang lain. Ya, jadi tidak terlalu kegiatan yang sifatnya muluk-muluk dulu ya. Jadi berdayakan gitu ya. Bagus sih memang mengundang beberapa tamu ya baik nasional maupun internasional, tapi akan lebih jauh lebih baik istilahnya memanfaatkan ya sumber daya yang ada di internal terlebih dahulu. Ya, jika itu sudah cukup ya kegiatannya sudah bergulir sangat baik, ingin meningkat ke yang lebih tinggi lagi ya mungkin bisa mengundang Bapak Ibu yang dengan ya istilahnya yang pembicara yang sifatnya eksternal ya dari luar begitu ya, atau dari luar negeri barangkali seperti itu katanya. Baik, mungkin itu saja Bapak Ibu semuanya. Terima kasih banyak atas pertemuan hari ini yang luar biasa. Saya harapkan nanti di pertemuan berikutnya dihadiri oleh lebih banyak lagi Bapak Ibu guru yang hadir, terutama pengurus ya, pengurus dari mapel lain seperti Mandarin, Prancis, seperti itu. Dan mohon maaf nih Pak Samsul ingin saya tambahkan, Pak Ustadz, waktu itu juga jika memang terlihat postur MGMP bahasa asing ini didominasi oleh Jepang, sebetulnya saya sudah mengupayakan untuk melibatkan lebih banyak dari bahasa asing lainnya. Seperti saya pernah mengundang ibu dari SMA Negeri 2 Babelan ya, guru bahasa Arab, dan saya sudah mengundang ibu dari SMA Negeri 2 Sukatani untuk masuk, namun yang bersangkutan tidak berkenan untuk bergabung dengan alasan tertentu ya, begitu. Jadi ya, alhamdulillah saya mendapatkan Pak Ustadz Samsul untuk hadir mewakili teman-teman. Dan kemarin pada saat saya bertemu dengan beberapa ketua MGMP kabupaten dan kota, di situ ada pembicara dari yang sudah nasional begitu ya, ada keterkaitan dengan Kementerian Kebudayaan di pusat. Saya pernah menyampaikan juga terkait PPPK nih Bu Sulista ya, saya sudah menyampaikan kepada beliau mohon gitu untuk PPPK ke depan supaya lebih dibuka lebih lebar lagi untuk bahasa-bahasa asing ya, Arab, Jepang, Jerman, Prancis, Arab, Mandarin seperti itu ya. Dan saya pernah menyampaikan juga tentang konsep di situ apa ya, di situ ada kurikulum nasional ya, di situ disebutkan bahasa Inggris. Saya tambahkan Bu, mohon maaf bahasa Inggris itu bukan bahasa asing saya bilang, tapi bahasa internasional. Mohon maaf kalau saya keliru, tapi ingin saya sampaikan bahwa kami di sini ada MKB bahasa asing yang isinya ada 5 gitu kan, Arab, Jepang, Jerman, Mandarin, Prancis gitu. Seperti mungkin Korea juga akan nyampe mungkin nanti ya di MGMP kita. Ya seperti itu kurang lebih informasi dari saya. Kemudian ke depan akan terlihat hasilnya seperti apa gitu ya. Untuk terakhir Bapak Ibu semuanya, ini sudah pukul 11 lewat beberapa menit. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi, silakan. Mungkin ada yang terbesit ya, terlintas yang belum disampaikan sebelum ditutup pertemuan hari ini, silakan. Ya, cukup ya Pak. Mungkin Ya, saya juga cukup. Saya ucapkan akan lagi terima kasih buat foto. ini, semangat buat ketua gitu. Baik. Jadi Subhanallah, MGMP mohon maaf 6 Ibu mata Yayan, pelajaran saya minta bahasa maaf asing. ini Yayan atau siapa Pro. Iya. Ini mohon maaf Pak Samsul, saya memang kan sedang mempelajari Zoom ini ya, kan ini kan sifatnya Zoom premium ya. Pro Yayan boleh diaktifkan ini dari Jerman. Itu belum disampaikan itu Bu Yayan. Bu Yayan menyampaikan, saya mau ngasih itu dulu ya. Kabarnya baik. Pro Yayan habis rapat baru bertemu ngajar ini juga, sekarang baru bisa join. Kayak Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iya Asriani. Kalau di sekolah dipanggil Frau Freya, guru bahasa Jerman di SMA PB Sudirman, Tua Bekasi. Di Puri Harapan mungkin ada yang belum tahu di mana itu SMA Sudirman. Yang pusatnya sih di Cijantung, Pak. Yang cabang kedua SMA dari Yayasan SMA PB Sudirman. Dan maaf saya jarang join karena mungkin karena kesibukan juga di sekolah. Kemarin juga dikasih tahu sama Bapak ada kegiatan pertemuan, saya bilang juga ini insya Allah saya bisa hadir, tapi ya gitu ada rapat juga tadi buat kegiatan sekolah sama anak OSIS, tadi juga rapat sambil ngajar, ada rapat juga di sini di MGMP Bahasa Asing gitu. Jadi saya kan nggak ngikutin dari pertama, mungkin nanti bisa di-share kali Pak itunya, tadi hasilnya ke saya di grup kan ya. Salam kenal ya buat semuanya, semoga sukses MGMP Bahasa Asingnya dan lebih maju. Terima kasih Pro Yayan. Ini Pro Yayan dari SMA Islam PB Sudirman ya. Iya. Kemudian saya juga ingin sampaikan di sini Pro Yayan ada Pak Ustadz Samsul dari SMA Negeri 1 Bojongmangu ya. Kemudian ada Pak Ridwan dari SMA Negeri Pebayuran dan Ibu Suliska Kristi dari SMA Negeri 4 Tambun Selatan. Alhamdulillah kita bertemu. Mohon maaf saya tadi tidak bisa melihat tampilan karena fokus di sini frame-nya tidak terlihat semuanya. Mohon maaf nih Pro Yayan kok nggak disapa begitu ya. Karena saya baru mempelajari Zoom Premium seperti ini ya dari teman-teman sekolah, ini baru di training ini saya sebetulnya. Mudah-mudahan, mohon maaf, dengan terbiasa mengadakan Zoom seperti ini, jadi terbiasa menyelenggarakan online, jadi ke depan ini akan lebih lancar, gitu kan ya, seperti itu. Baik, itu saja Bapak Ibu semuanya, terima kasih. Tentu saja ART ini tidak sempurna ya. Kalau menurut pakar-pakar hukum mungkin akan lihat lebih detail, ini tidak sempurna ya, tapi bagi kita yang lebih terpenting adalah implementasi nanti ya, terutama di dalam kegiatan-kegiatan seperti itu. Mudah-mudahan ke depan kita akan merintis ya jalan menuju MGMP Bahasa Asing yang eksis, yang bisa diterima oleh anggota baik di dalam internal maupun di luar lah begitu ya, di luar kabupaten. Baiklah, itu saja, terima kasih semuanya. Mudah-mudahan kita bisa bersilaturahmi di acara yang lain. Bapak Ibu, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sensei. Terima kasih semuanya. Ustaz Samsul. Ya, semuanya. Ya.